merayakan Paskah. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, semua kebebalan kami, semua ketidakpengertian kami. Biar Engkau terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan, tidak berhenti. Dan kami berdoa Tuhan saat ini, sebelum kami memulai Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, Engkau bentengi ruangan ini, di atas, di langit, di bumi, dan di bawah bumi Tuhan. Biar ada open heaven di sini Tuhan, ada hadirat surgawi-Mu Tuhan. Amin. Daripada tahta-Mu sendiri Tuhan, yang menjamah dan mengurapi dan menyentuh setiap orang di tempat ini Tuhan. Dan mereka dapat yang paling murni daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu ini hanya alat-Mu Tuhan, lakukan dan berikanlah perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut hamba-Mu ini Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, untuk menyatakan hati-Mu, untuk menyatakan cinta-Mu kepada mereka Tuhan. Karena begitu besar cinta-Mu Tuhan, karena itu Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan hari ini kami rayakan setelah Dia sudah naik di kayu salib dan Dia telah mengalahkan maut, dan kami ada jaminan keselamatan. Kami akan bangkit bersama-sama di akhir zaman sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga selesai. Berkati, urapi saya dengan perkataan yang mudah dimengerti, dan semua yang saya perkatakan, Roh-Mu yang kudus yang menjelaskan, memperbaharui akal budi, mengukir dalam hati mereka Tuhan perkataan dan firman-Mu, dan pengenalan akan Allah. Bawa mereka lebih dalam lagi untuk mengenal Kau dan kasih-Mu setiap hari dan setiap waktunya, bahkan setelah selesai ibadah ini juga. Amin. Shalom semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kurang tenaga. Shalom semua. Paskah gak boleh lemas, karena Tuhan bangkit. Bangkit ya, jadi semua kita juga harus bangkit. Shalom semua. Shalom. Ya, oke, semangat. Ya, bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mungkin mulai dengan sedikit kesaksian kenapa saya bisa datang ke Kerawang ini dan bisa ketemu dengan Pak Yusuf dan bisa diundang hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa menyampaikan. Sebelum masuk ke tema hari ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya kepadanya selamat tidak binasa. Jadi saya mau bersaksi sedikit. Sekitar 2018 saya waktu itu sedang mendoakan Indonesia. Jadi saya itu panggilan saya adalah pendoa syafaat. Itu bukan panggilan dari gereja, tapi memang itu panggilan saya di dalam Tuhan. Jadi Tuhan waktu itu menawarkan kepada saya, Dia bilang ada satu panggilan. Panggilan ini no name, no recognition. Jadi tidak ada nama, tidak ada penghargaan. Dan Tuhan bertanya mau atau enggak. Saya waktu itu bergumul dan saya bilang oke. Dan memang saya melayani banyak hal yang saya lewatin. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka karena saya mengasihi Tuhan, saya bilang Tuhan setiap langkah saya, mau saya ditolak, saya mau diterima, mau dihargai, saya tidak dihargai, maka saya jalan dengan cinta. Karena kamu tuh sudah lebih dulu cinta sama saya. Saya setiap langkah, saya bilang Tuhan I love you. Ini korban Tuhan, korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, saya letakkan Tuhan. Dan setelah itu, sekitar 2017 saya berdoa untuk Indonesia. Dan terutama ada beberapa ada beberapa kota yang saya kirim utus orang. Jadi saya ada pelayanan menara doa. Tapi juga ada beberapa yang saya turun sendiri. Jadi Kerawang ini adalah yang salah satu kota yang saya turun sendiri. Jadi apa yang terjadi sebelum saya turun ke kota Kerawang, saat saya berdoa untuk Indonesia, pemetaan dan lain sebagainya beserta tim saya, sekitar 7 bulan saya doain untuk Kerawang. Dan saat saya turun ke Kerawang, saya gedor pintu-pintu gereja. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Dan salah satu yang terima waktu itu dari Pak Yusuf, waktu itu timnya dari Oikos waktu itu di sini. Dan waktu itu yang Tuhan berikan untuk kota Kerawang adalah Tuhan memberikan satu penglihatan untuk kota Kerawang. Dia bentuknya di tengah itu ada lingkaran gelap, dan orang-orang itu dia tuh bentuknya seperti donat. Dan orang-orang itu dengan menari-nari, dengan tertawa, dengan sukacita, dengan berzina, mereka masuk ke lubang itu. Dan itu adalah lubang maut. Dan dasar firman-Nya dari Yesaya 5 ayat 14. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi mereka, aku mengasihi orang Kerawang, doakan untuk mereka, berdoa, tanganku memberhentikan mereka, stop mereka. Dan
menjamah mereka supaya mereka ini tidak masuk ke dalam lubang laut itu. Dan itu selama 7 bulan sebelum saya turun, saya sampaikan ke gereja-gereja. Ada yang respon, ada yang tidak merespon, tapi yang penting saya lakukan bagian saya, dan tetap saya doakan sampai sekarang, sampai saya minta Bapak Ibu juga sepakat karena sama-sama orang Kerawang, berdoa sampai kita melihat hasilnya bahwa Kerawang akan menjadi milik Tuhan seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang ada masuk rombongan ini, kita berdoa supaya itu di stop, mereka bisa dimenangkan dalam Tuhan, mereka bisa dimenangkan masuk dalam kemuliaan Tuhan dan masuk dalam keselamatan dalam Tuhan. Dan singkat cerita, waktu itu saya melayani di Kerawang sampai sekitar 2019, di bulan Juni 2019. Ini intro agak lama, gak apa-apa ya, saya bercerita. Jadi Juni 2019, waktu itu tiba-tiba Tuhan bilang stop semua pelayanan sendiri, pelayanan gereja, orang mau datang minta kamu doain, tolak semuanya. Dia bilang dari waktu ini, Juni 2019 sampai waktu yang kutentukan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya mereka tetap kuat. Dan Tuhan bilang banyak hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan panggil, dan saya dapat penglihatan banyak orang yang akan mati, dan mereka masing-masing harus berurusan dengan Tuhan. Tidak ada pendeta yang bisa doain mereka, tidak ada orang gereja yang bisa menolong mereka, dan juga untuk orang-orang Kristen tetap mempertahankan iman. Dan itulah yang terjadi selama 2020 sampai ya kita tahu sendiri 2020, 2021, 2022 itu corona, orang mati, gereja mau layani nggak berani, pendeta mau layani nggak berani, dan semua orang harus kembali pada iman masing-masing. Mereka harus cari berurusan dengan Tuhan. Dan sampai sekarang pun tetap saya doakan. Dan kenapa saya cerita ini Ibu cerita buat keren-kerenan atau apa? Enggak. Saya cerita bahwa Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya, terutama Bapak Ibu. Karena buat saya doain nangis-nangis di bawah kaki Tuhan, doa puasa, saya nggak dapat apa-apa. Karena no name no recognition, saya nggak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kalian Bapak Ibu, Tuhan begitu mengasihi dunia, maka Tuhan tugaskan saya bawa korban untuk terus berdoa, terus menangis, terus mempertahankan. Ada berkali-kali saya bilang, Tuhan kayak gak sanggup deh, berat banget mau doain ini. Dan Tuhan bilang enggak, tuntut kepadaku, aku mau supaya orang terus mengandung, supaya orang bisa diselamatkan. Aku mau jiwa-jiwa selamat, jangan sampai murkaku sudah full, dan aku bilang sudah cukup, gak ada lagi kesempatan, dan kita masuk ke dalam yang namanya rapture. Dan Tuhan bilang udah cukup, Roh Kudus sudah gak ada lagi, kalau mau masuk surga kamu harus bayar dengan nyawamu. Tuhan bilang, ayo doa, minta jiwa-jiwa supaya diselamatkan, minta supaya kuasaku bisa dicurahkan, minta supaya berdoa supaya murkaku turun dan belas kasihan yang tercurah untuk orang-orang yang selama ini menentang Tuhan, melawan Tuhan, tidak mau terima Tuhan. Berdoa untuk mereka, pakai lututmu, berdoa kepadaku, tuntut kepadaku jiwa-jiwa ini, jangan sampai lepas dan masuk kepada neraka. Itu yang Tuhan minta kepada saya. Dan bahkan Tuhan bilang, letakkan nyawamu. Kamu minta. Dan ya saya ada gaya doa. Kalau saya ngotot, Tuhan enggak, saya bilang, Tuhan, Musa bilang, kalau misalnya ini doa daripada kamu, saya bilang kalau misalnya Tuhan yang meletakkan di dalam hati saya, maka ini adalah tugas Tuhan. Kalau saya letakkan, kalau jiwa-jiwa ini saya berdoa, ini harus jadi. Kalau misalnya Tuhan gak mau dengar, coret nama saya dari kitab kehidupan. Saya ngotot sampai berkali-kali, bilang bagus, lakukan seperti itu terus. Nuntut, minta, terus berseru kepadaku untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan itu yang saya terus kerjakan sampai sekarang. Karena setiap kali iman saya sedikit lemah, Tuhan bilang tetap kerjakan, tuntut terus padaku. Dan itu Tuhan mintakan pada saya. Ya, jadi ini adalah bukti begitu besar kasih Tuhan sama kalian dalam apa yang saya kerjakan. Dan kita mau masuk dalam kebenaran firman. Yang tadi saya bilang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal sehingga yang percaya kepadanya selamat tidak binasa. Saya mau berbicara dari awal ya. Jadi awalnya Kejadian 1 ayat 1-5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi saat Tuhan menciptakan seluruh langit dan bumi,
beserta rentetan dari terang dan gelap, perairan dan daratan, ikan-ikan, bahkan manusia sekalipun. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan pandang itu baik. Menurut pandangan Tuhan itu adalah baik, maka dijadikanlah semuanya. Jadi sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah 3 tapi 1. Itu siapa mereka? Di dalam firman Tuhan tertulis bahwa 3 pribadi itu satu. Allah Bapa saat Daud waktu itu mau membuat rumah untuk Tuhan di Yesaya 66 ayat 1-2, firman Tuhan mengatakan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu mau dirikan bagiku, dan tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga ini semua terjadi? Tetapi Tuhan akan memandang kepada orang yang tertindas, patah semangatnya, dan akan gentar pada firman-Ku. Kalau Allah anak Yesus, dari mana firman-Nya? Ya, itu ada tertulis di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan, Yohanes 10 ayat 30, Aku, Yesus, dan Allah Bapa adalah satu. Dan Roh Kudus, yaitu saat Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi, sehingga kamu bisa menerima janji Tuhan, yaitu penolong, penghibur. Dia adalah roh kebenaran yang akan membawa kamu masuk dalam semua kebenaran. Dia adalah roh yang daripada Tuhan, di mana dunia tidak bisa menerima dia, dunia tidak bisa melihat dia, dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal, karena ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, dari sini saat kita tahu bahwa Adam dan Hawa karena ketidaktaatan jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, karena Adam dan Hawa saat itu melanggar kekudusan Tuhan, maka dia tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan lagi. Setelah Adam dan Hawa, Tuhan memilih beberapa orang berbicara padanya. Misalnya Abraham, Ishak, Kain, dan Habel. Tuhan berbicara pada dua-duanya. Tapi setelah itu Tuhan sebenarnya pilih-pilih yang mana yang mereka Tuhan mau ngomong. Tetapi ada satu waktu di mana Tuhan berkata, dan saat itu kemarahan Tuhan karena dosanya Adam dan Hawa sudah mulai surut, dan Tuhan bilang, oke, aku mau selamatkan umatku sesuai dengan perjanjianku. Di mana momen itu? Itu dalam saat Musa. Itu adalah momen di mana satu bangsa Tuhan mau selamatin dan bawa dan ajarkan untuk mendekat kepada Tuhan. Saat Musa lewat semak belukar yang terbakar, di sana Tuhan manggil dia dan mengenalkannya diri sebagai Yahweh. Yahweh itu dalam bahasa Ibrani artinya aku adalah aku. Sesungguhnya nggak ada bahasa manusia yang bisa menjelaskan betapa kudus dan betapa besarnya Tuhan. Dan bahasa terdekat yang bisa disebutkan untuk Musa yang adalah manusia adalah bahasa Ibrani Yahweh. Aku adalah aku. Tapi sesungguhnya itu adalah aku yang kudus menjelaskan diriku yang kudus. Jadi itu tiga adalah 1, 1, 2, 3. Dia menjelaskan dirinya sebagai kekudusan. Nah saat itu di Keluaran 19-20 sebenarnya Tuhan bilang begini, Musa, aku mau dekat dengan umatku. Ajarkan mereka supaya mereka bisa datang kepadaku, tapi mereka harus berhiaskan kekudusan. Karena aku kudus, maka orang yang datang kepadaku harus kudus. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Dan saat itu hukum keadilan Tuhan diberikan dan diajarkan kepada Musa, untuk Musa mengajarkan kepada umat-umat Israel seluruhnya itu untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada satu hukum keadilannya Tuhan itu apa? Upah dosa adalah maut. Itu adalah hukum keadilan Tuhan. Bagaimana dengan manusia yang sudah berdosa mau datang kepada Tuhan dengan kekudusan? Saat itu Tuhan mengajarkan harus ada korban sesuai dengan kemampuan. Saat itu orang yang miskin menggunakan merpati, ukur. Orang yang lebih mampu menggunakan domba dan juga lembu dan binatang-binatang lainnya. Dan saat mereka datang, mereka harus mengakukan dosanya ditanggungkan kepada binatang, sehingga binatang itulah yang menanggung maut itu. Dan saat dipotong, dan darah yang tercurah adalah darah perdamaian dan darah untuk penebusan dosa. Itu adalah hukum keadilan Tuhan. Setelah dipotong, maka orang yang tadinya berdosa seharusnya mendapatkan maut, mereka bisa
untuk masuk dalam kekudusannya Tuhan. Dan saat itu umat Israel belajar, tapi ada satu waktu di mana mereka itu mendengarkan dan melihat satu waktu ada Gunung Sinai. Saat kekudusan Tuhan di Gunung Sinai turun, mereka melihat bahwa ada kambing atau lembu yang lewat, dan saat itu juga terbakar. Dan mereka ketakutan. Waduh, Tuhan kudus banget nih. Setiap orang yang lewat, setiap binatang yang lewat, itu langsung mati, terbakar. Bagaimana kita berani untuk datang pada Tuhan yang kudus? Dan mereka bilang kepada Musa, Musa, kita nggak mau dekat-dekat Tuhan. Kamu aja, imam aja. Dan itu mereka minta sama Tuhan. Tuhan, kami nggak berani datang kepada Tuhan. Imam aja, Musa aja, Harun saja. Akhirnya, Tuhan sedih. Tapi Tuhan bilang, oke, karena kamu minta seperti itu, saya kasih. Maka dari situ imam, Harun, dari Musa, Harun, dan imam-imam beserta Lewi-Lewi. Itu yang Tuhan atur untuk sebagai penyampai pesan dan juga sebagai perwakilan untuk datang kepada Tuhan, karena umat Israel sudah ditawarkan sama Tuhan untuk mendekat, gak mau. Nah setelah itu apa yang terjadi? Perjanjian Israel dan Tuhan. Jadi janji itu dalam bahasa Inggris itu ada dua. Satu itu covenant, satu itu promise. Covenant itu kalau bentuknya begini, kalau kamu melakukan A, B, C, maka aku akan melakukan B, C, D. Ini adalah covenant antara Tuhan dan Israel. Tuhan akan menjadi Tuhannya Israel satu-satunya, karena Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Jadi tidak, kalau sudah nyembah Tuhan gak boleh nyembah yang lain lagi, karena itu hubungan eksklusif. Dan dia adalah Tuhan daripada Israel. Dan Israel setelah diberikan tanah perjanjian, jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan di wilayah itu, yaitu menyembah kepada Allah-Allah yang lain, karena di zaman itu semuanya disembah. Dan setelah itu mulai Israel ada pingin minta raja, Tuhan kasih. Mulai Israel mengganti-ganti peraturan. Mulai Israel tidak setia. Lalu sampai satu waktu Tuhan sudah muak, murka, dan juga itu adalah sesuai dengan hukum daripada covenant mereka, bahwa Tuhan akan membela kalau mereka setia. Kalau mereka tidak setia, ya ada hukuman. Maka satu waktu Israel semua sudah sampai ke pembuangan, dan di saat itu imam-imam sudah dibunuh dan hukum Taurat sudah hilang. Hukum Taurat itu begini, kalau satu salah, salah semuanya. Jadi setelah hukum Tauratnya sudah hilang, nggak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat. Saat itu Tuhan bingung, saya mau menyelamatkan manusia, tapi manusianya yang nggak mau dengar. Sebelumnya kalau ada perwakilan imam, maka pernah terjadi tragedi Imam Eli, di mana anak-anaknya justru yang pertama kali menajiskan hukum Taurat dan juga mengganti hukum Taurat. Lalu setelah berapa waktu manusia tidak ada jalan untuk datang pada Tuhan, Tuhan bilang, aku mengasihi manusia. Aku ingat bagaimana aku membentuk manusia. Aku ingat bagaimana aku menciptakan mereka serupa dan segambar dengan aku. Aku mau mereka selamat. Bagaimana caranya? Dan saat itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka sepakat harus ada cara untuk menyelamatkan manusia, tapi hubungannya pribadi. Jadi keselamatan adalah urusan pribadi. Sudah tidak diwakilkan, semua berurusan dengan Tuhan. Dan saat itu anak, yaitu yang kita sebut, yang kenal sebagai Yesus, yang datang ke bumi, datang, Bapak biar aku yang turun ke bumi. Anak datang ke bumi, meninggalkan semua keagungannya, meninggalkan semua keilahiannya, turun ke bumi sebagai manusia. Dan saat itu Tuhan pilih siapa yang bersedia dipakai saat itu, yaitu Maria. Dan dia yang di dalam tubuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat itu di dalam kandungannya, dalam tubuhnya, Roh Kudus yang memenuhi, mengerjakan pembentukan janin dan tubuh bayi Yesus tanpa persetubuhan dan tanpa dosa. Dan diberikanlah satu nama, yaitu nama Yesus. Nama Yesus yang adalah nama Tuhan itu sendiri. Jadi di Amerika, orang gereja setan bisa jadi pendeta, dan mereka ada berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berdoa dalam nama Yesus. Nah, jadi Yesus itu, Yesus yang kita berdoa, dengan mereka berdoa, kita harus tahu dasarnya apa. Saat kita panggil nama Yesus, kita harus tahu Yesus ini dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani, Yesus itu bacanya Yehusua. Yehusua itu
artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Aku adalah aku menyelamatkan. Jadi zaman itu di Israel, Yesus itu, atau kita sebut Yehusua bahasa Ibrani-nya, itu nama Yehusua itu banyak banget yang pakai. Sama kayak di Indonesia Agus itu cari dimanapun itu ada. Nah, karena itu kita harus kenal nama Yesus yang kita perkatakan ini, nama Yesus yang di padanya ada kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi, tunduk atas nama Tuhan Yesus ini. Yesus yang mana gitu loh. Nah, Yesus yang kita sebut adalah Yehusua Hamasia, Yesus yang adalah Mesias. Itu yang kita sebut dan kita kenal dan kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, di mana setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadi satu roh, dan tubuh kita menjadi bait Allah. Kita bersatu dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Sylvia tanpa Roh Kudus nggak bisa berbuat apa-apa, karena Sylvia nggak punya kuasa. Tapi setelah saya bersama dengan Tuhan, saat saya menerima Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saya menggunakan darahnya yang tercurah untuk bisa menembus dosa-dosa saya, maka saya mengaku dosa, maka saya menjadi kudus. Dan dengan kudus baru bisa menyatu. Itulah yang disebut sebagai kita mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, yang kita menjadi kudus. Dan dengan kekudusan Tuhan, dengan rohnya yang kudus, otoritas kita ikut otoritas Roh Kudus. Jadi kita bilang roh jahat pergi, pergi. Kita bilang sembuh, sembuh. Karena itu Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Dan nama Yesus yang dipakai adalah Yesus yang adalah Mesias. Dan saat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu adalah pertukaran terbesar Yesus. Dia yang tidak berdosa oleh karena dosa Bapak dan saya, Bapak Ibu dunia. Dan saat dia menanggung semua dosa-dosa kita, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Dan saat Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir dia, dan darah telah tercurah, dan dia berkata itu adalah selesai. Dan saat itu tabir bait Allah terbelah. Dan disinilah kemenangan Tuhan untuk kita. Bait Allah yang tadinya adalah gedung, pindah kepada tubuh kita. Kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Dan setelah kita sudah mengetahui bahwa kita menggunakan anak domba Allah, jadi yang dulunya pakai tekukur merpati sudah digantikan dengan Yesus. Itu free, nggak perlu bawa korban, nggak perlu keluarin cien, nggak perlu keluarin hartamu, karena waktu itu semua binatang-binatang adalah harta. Nggak perlu keluarin, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah bayar lunas, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah mengorbankan satu korban untuk semua dosa kita, korban yang tidak bercacat, dan itu dia hanya satu kali saja untuk semua dosa-dosa kita. Kalau kita hari ini berdosa, besok berdosa lagi bagaimana? Pakai lagi. Hari ini kita berdosa, kita dosanya marah, kita ngaku dosa, marah. Oke, besok kita dosanya apa? Khawatir. Kita ngaku dosa lagi, khawatir. Jadi ini adalah korban yang bisa dipakai berulang-ulang, dan Tuhan adalah imam besar agung kita, di mana kita datang pada Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan tiada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapapun yang tidak melewati pintu, yaitu Tuhan Yesus, mau itu lewat pagar, mau lewat samping, itu semua adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan dari situ kita mau seutuhnya menjadi bait Allah, yang tidak kudus menjadi kudus, yang kita kedagingan kita mau menjadi roh, dan kita mau. Dan yang kita rayakan hari ini adalah Yesus setelah mati di kayu salib pada hari ketiga bangkit dengan tubuh kemuliaannya, kembali pada kodrat keilahiannya. Dan setelah dia mengunjungi beberapa orang murid-murid dan meneguhkan iman mereka dan membuktikan keilahiannya, dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kita ada jaminan dan kita percaya bahwa setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, hidup dalam pertobatan, kita menerima rohnya yang kudus, kita akan diubahkan kembali pada kemuliaan Tuhan setelah kita mati, atau saat kita rapture hidup-hidup, yang kita tidak tahu waktunya kapan, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Jadi saya ada kesaksian sedikit untuk rapture dan mengubah. Jadi saat Yesus mati,
itu kan tubuhnya sudah mati, tapi tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, yaitu roh. Jadi ada satu malam saya pernah, waktu itu saya lagi penyembuhan sakit, jadi Tuhan bangunkan saya jam 3. Saya melihat Tuhan bilang rapture. Saya bilang masih lama lah rapture. Saya bilang rapture. Saya komentar sama Tuhan masih lama itu. Soalnya belum semua orang mendengarkan firman. Terus habis itu saat itu saya melihat dengan jelas, meskipun mata saya tertutup, itu vision yang sangat jelas. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan, yang mati di dalam iman itu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan mereka akan naik turun. Dan yang kedua adalah orang yang masih hidup. Jadi orang yang hidup-hidup, saat kita menjadi tubuh, kita menjadi bait Allah. Roh Tuhan yang kudus di dalam, Roh Kudus yang di dalam bisa mengubahkan kita menjadi tubuh kemuliaan. Di dalam kekudusan, tubuh kita berubah menjadi tubuh roh, tubuh yang berbajukan putih, dan itu yang akan naik rapture. Nah, di sana itu saya melihat jelas. Dan satu waktu, karena saya banyak komentar sama Tuhan bilang gini sama saya, kalau kamu nggak serius, kamu tinggal. Saya kaget langsung, jangan jangan ditinggal Tuhan. Saya kan cuma ngomong sejujurnya gitu loh. Terus habis itu saya cek lah itu newspaper, bener nggak ini rapture? Oh, untung belum. Ya udah Tuhan, ini saya nggak mau debat sama Tuhan. Saya bilang pokoknya saya persiapkan diri aja. Saya mau masuk kloter pertama, mati di dalam iman. Saya mau masuk kloter kedua, pengangkatan hidup. Pokoknya saya ikut pengangkatan. Saya bilang sama Tuhan, saya harus di dalam kekudusan, di dalam iman, dan posisinya siap untuk Tuhan ubahkan menjadi manusia ilahi setelah akhir zaman. Dan saya mau cerita yang berhubungan dengan kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memang sudah mengalahkan maut dan Tuhan Yesus berotoritas atas kematian alam maut. Ada jadi saya secara pribadi umur 25 tahun pernah minta cuti sama Tuhan. Saya minta cuti sama Tuhan sekitar setahun. Tapi pada dasarnya begini, kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan, maka kita ada perlindungan Tuhan, dan umur kita ditentukan Tuhan. Mau ditabrak, mau minum racun, mau apapun juga, kalau Tuhan bilang belum mati, kita tidak mati. Nah, waktu itu saya bandel, saya bilang, Tuhan cuti dong 1 tahun. Jadi cuti itu saya nggak mau doa, saya nggak mau pelayanan, saya mau cari duit, saya tinggalin semua pelayanan dan segala yang berurusan dengan Tuhan. Saya baru minta cuti, belum cuti. Itu sebenarnya saya udah minta dilepaskan dari ikatan dengan Tuhan. Dan waktu itu kan saya atasan, jadi ada yang kerjain saya. Ya, yang namanya disantet, gendem, sihir itu udah, kalau kita ambil keputusan ada yang nggak suka, adalah yang kirim gitu. Jadi waktu itu ada yang santet saya tapi gagal, karena kalau santet kan langsung mati. Kalau saya disantet tapi cuman ada penyakit yang saya ke dokter manapun nggak ada yang bisa bilang saya sakitnya apa. Tapi dalam waktu 3 bulan saya kurus, turun berat badan, terus habis itu saya masuk ke rumah sakit dan saya terus menerus makan apapun tapi pencernaan saya bersih. Nah, waktu itu seluruh tubuh saya pelan-pelan satu persatu organnya dirusak, dari paru-paru sampai pencernaan, sampai ke pembuluh darah, sampai ke otot saya. Jadi pelan-pelan tubuh saya dirusak, dan semua orang udah doain saya. Pendeta ada orang-orang persuan doa doain saya, puasa buat saya juga doa, saya juga puasa, Tuhan kenapa nggak sembuh gitu kan. Lalu ada satu waktu saya di tengah malam sendiri di kamar rumah sakit, tubuh saya dari dada ke bawah lumpuh. Terus paru-paru saya udah nggak naik nafas. Jadi kalau kita normal kan dada kita naik turun nih, naik turun. Itu kan tandanya kita bernafas. Waktu itu saya udah nggak narik nafas. Jadi itu udah berapa menit nggak narik nafas, saya udah kayak gitu. Terus saya udah kayak, aduh, ini mesti panggil suster nih. Terus habis itu tangan saya nggak bisa gerak. Jadi benar-benar badan saya udah nggak bisa gerak, udah kaku. Lalu waktu itu mata saya terbuka, kan terang seperti ini, tapi habis itu saya buta. Jadi semua lampu ini udah nggak kelihatan lagi saat itu. Nah, waktu itu saya cuma mikir, waduh, mati nih. Lalu tiba-tiba saya ngerasa, oh ada malaikat maut nih, mau ngambil nih gitu kan. Terus tiba-tiba terlintas pikiran, tidak mungkin mati kalau belum menyelesaikan panggilan Tuhan. Kalau belum menyelesaikan tugas Tuhan pasti nggak mungkin mati. Nah, saat itu saya mendengar ada suara laki-laki dan dia itu berotoritas dan dia itu berwibawa, dan suaranya lembut. Kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Saat itu juga saya narik nafas, saya bisa lihat
badan saya yang nggak bisa gerak kembali, dan seperti nggak ada apa-apanya aja kayak. Jadi sebenarnya waktu itu saya udah mati, dan Tuhan bangkitkan karena Tuhan bilang belum selesai. Jadi kita punya satu jaminan, dan kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kamu terima Tuhan Yesus, nyawamu, nasibmu di tangan Tuhan. Tuhan bilang belum, I am not done with you. Kita belum mati, kita belum selesai. Yang penting apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Dokter, alat-alat medis, mungkin jantung saya sudah nggak ada, nafas saya udah nggak ada, dan badan saya udah nggak ada, organ saya semua sudah nggak ada. Tuhan bilang, I'm not done with you. Aku belum selesai sama kamu. Kamu nggak mati. Saya hidup kembali. Ya. Jadi ini adalah kesaksian yang kita perlu tahu, dan ini adalah kebenaran bahwa hidup kita di tangan Tuhan, hidup dan mati kita di tangan Tuhan, dan apapun juga, mau itu maut, mau itu celaka, mau itu apapun juga, Tuhan berotoritas dan Tuhan in control dalam hidup kita. Ya, kita mau doa tutup. Saya mau impartasi the spirit of resurrection sesuai tema hari ini, tema Paskah, bahwa Tuhan yang sudah mati bangkit, berubah menjadi tubuh ilahi. Kita mau terima spirit of resurrection, kuasa Tuhan yang membangkitkan, tidak hanya masalah tubuh, tidak hanya masalah roh, tidak hanya masalah jiwamu, tidak hanya masalah pikiran, tapi juga bisnis, usaha, area hidupmu, semua yang mati, semua yang mandul, semua yang selama ini mungkin sudah tidak ada pengharapan. Kita percaya Tuhan masih bisa kerjakan. Shikira pakaraya rahora pakaraya ya. Kita bangkit berdiri, angkat tangan. Yang kalian terima bukan dari saya, tapi kalian terima dari tahtanya Tuhan langsung. Terima dari Yesus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang begitu mengasihi kita, yang ingin kita selamat sebelum kita ingin selamat, yang ingin kita masuk surga sebelum kita ingin masuk surga, yang menginginkan kita bersama-sama dengan Dia, yang menginginkan kita untuk hidup di dalam pengharapan, yang ingin kita hidup di dalam kasih-Nya, yang ingin kita hidup di dalam pengorbanannya, dan juga hidup di dalam rencananya Tuhan. Kami berdoa saat ini kami perbesar kapasitas kami Tuhan. Kami terima dengan tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, sadar, bawah sadar Tuhan. Kami mau terima yang ilahi, yang bukan dari Tuhan, cabut keluar, bersihkan daripada kami Tuhan. Yang daripada Engkau yang ilahi, kami terima the spirit of resurrection. Kami terima roh-Mu yang membangkitkan, kuasa kebangkitan, man of God, manusia ilahi. Semua yang rusak di dalam hidup kami, semua yang rusak daripada tubuh kami, semua yang rusak daripada sel kami, semua organ tubuh yang pernah Kau kerjakan di dalam hidupku Tuhan, semua yang rusak Kau gantikan baru Tuhan. Semua yang kacau Tuhan Kau luruskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang telah mati, semua yang telah hilang harapan Tuhan, Kau bangkitkan kembali harapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami adalah dahsyat. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah mampu melakukan mukjizat, mampu melakukan pembaharuan, mampu melakukan dan mengubahkan kami Tuhan sesuai standar keilahian-Mu Tuhan. Karena Kau ingin kami kembali sesuai dan kembali pada kemuliaan Tuhan, sama seperti Engkau membuat kami pada awalnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan direstore pada hidup kami Tuhan. Sikiara pakanayara hora pakanayara sikiara pakanayara. Rencana Tuhan, gambaran Tuhan di awal terbaik, terindah, terdahsyat. Lepas tadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Fokus kepada Tuhan. Terima. Perbesar kapasitas. Terima. Sekiranya berkata dari bersama-sama, ayo bersama. Bangkitkan rohmu. Ini adalah bait Allah-Mu Tuhan. Kerjakan sesuai apa yang Kau inginkan dalam hidup mereka. Kerjakan sesuai kebaikan-Mu Tuhan. Kerjakan Tuhan. Terobos Tuhan. Dobrak semuanya Tuhan. Gantikan yang ilahi Tuhan. Tidak ada satu sel pun yang lewat. Tidak ada area pun satu pun yang lewat Tuhan. Terobos semuanya di dalam
kebaikan yang dari dalam Tuhan. Yang di luar orang gak bisa lihat, orang bisa kelihatan. Yang di dalam gak bisa kelihatan Tuhan. Roh-Mu, Roh Kudus-Mu ganti dengan kasih dari surga. Yang di dalam Tuhan ganti, Tuhan ganti. Kita menjadi generasi yang ilahi. Biarkan roh Tuhan memenuhi. Izinkan Tuhan bekerja, mendidikmu sepanjang hidupmu. Tunduklah kepada Tuhan, cari dan kejar perkenanannya. Apapun yang Tuhan rencanakan hidupmu, itu adalah baik. Berkatakan, Tuhan, rencanamu dalam hidupku baik, Tuhan. Jadi Tuhan, jadi. Tidak ada rencana iblis yang jadi Tuhan. Rancanganmu yang jadi Tuhan. Bawa kami dalam pemberesan, bawa kami dalam restoration, bawa kami dalam pergumulan untuk menjadi manusia ilahi yang berkenan di hadapan-Mu setiap langkah dan setiap hidup kami Tuhan. 24 jam dengan Kau Tuhan. Penuh. Lepas. Semua kebencian, semua kemarahan, semua luka-luka hati, lepas. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Semua perkataan kutuk, batalkan. Berkatakan berkat pada dirimu sendiri. Berkatakan berkat pada orang lain yang telah menyakitimu. Karena kau adalah anak Tuhan. Anak Tuhan berbuah tepat. Mind of God berbuah tepat pada buah Roh Kudus. Kau akan menjadi tanaman yang diairi dengan baik. Dan kau akan memiliki buah-buah yang akan berbuah dengan lebat. Kau akan menjadi tanaman yang berbuah dengan lebat. Kau akan dibersihkan oleh Tuhan. Dan kau akan berbuah lebih lebat lagi. Berbuah jiwa-jiwa, berbuah daripada buah-buah Roh Kudus. Itu keluar Tuhan, keluar. Semua tepat pada waktunya Tuhan. Yang memiliki janji Tuhan, yang tergerak ingin didoakan secara pribadi, boleh maju ke depan. Ada lagi yang mau? Kalau enggak kita masuk. Saya mau bawakan satu lagu untuk kita bisa nyanyikan bersama juga. Bisa engkau rasakan hampa, bisa engkau hampir menyerah. Ada Tuhan yang selalu kasih dan lindungimu. Dia
kita semua ikut dan terima tongkat dari Tuhan, terima tongkat estafet dari Tuhan. Dia memanggilku, Dia memanggilku, Dia memanggilku untuk hidup yang sesuai dengan rencananya. Dia Mari Bapak Ibu dan saya jawab panggilan Tuhan saat ini, dan Tuhan akan bekerja dan kau akan tercegang-cegang dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, di tempatmu, di lingkunganmu, di keluargamu, dan tempat pelayanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.